Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Ibadah Best, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita boleh siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami masih merasakan kesehatan. Kami masih bisa merasakan kebahagiaan dan semua hal dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, sampai pada detik ini. Itu semua karena kasih karunia Allah. Ya Bapa, kembali kami bertemu dalam renungan Ibadah Best. Tuhan mau berkati dari awal sampai akhirnya renungan ini, agar kami dikuatkan dan dimampukan kembali dalam menjalani hari-hari kami bersama firman Tuhan yang menyertai kami. Berbicaralah Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami mampu mengerti yang mau hamba-Mu sampaikan, yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Teruna, bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua sampai yang ke-6. Kalius akan bacakan untuk kita semua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, dalam kehidupan pasti kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan, sehingga membuat kita sedih, membuat kita merasa menjadi korban, menderita. Nah, hal-hal penyebabnya biasanya atau kerap kali dari hal yang memang di luar dari ekspektasi kita, di luar dari yang kita harapkan. Nah, kebanyakan kita mengambil langkah atau lebih memilih menyendiri, menyelesaikan semuanya sendiri, masuk kamar, mengunci diri, atau membiarkan kita berlarut dalam masalah ini. Padahal yang kita tahu, kita adalah masyarakat sosial, atau kita adalah makhluk sosial, dimana ya kita pada dasarnya membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, untuk mensupport kita, mendukung kita, membantu, menolong kita, mengajarkan kita, mengarahkan kita. Nah, pertolongan orang lain itu memang seringkali kita anggap sebagai kelemahan. Atau mungkin kita telah merasa malu terlebih dahulu, sehingga kita lebih memilih menyendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Padahal sejatinya kita butuh sekali bercerita kepada orang lain tentang kesakitan kita. Biasanya mungkin orang yang terdekat, sahabat, saudara, keluarga, orang tua. Nah, bacaan Alkitab hari ini, Sobat Teruna, Paulus mau mengajarkan kita kembali untuk menjadi orang-orang yang bisa saling tolong-menolong, saling memberikan bantuan kepada sesama, saling menanggung beban satu sama lain. Apalagi yang namanya saudara seiman yang harus diutamakan. Yang artinya dalam menanggung beban sesama ini, itu sama saja kita melakukan hukum Kristus, yaitu kasihilah sesamamu. Karena
Terkadang orang itu merasa dirinya berarti, seperti bacaan Alkitab yang tadi kita baca. Padahal dia sama sekali tidak berarti, karena dia tuh nggak pernah memberi dirinya untuk membantu orang lain, memberikan pundaknya untuk menanggung beban sesama. Tapi dia pikir dialah orang yang memang ada buat kita, orang yang menjadi support sistem kita, yang mendukung kita, yang menopang kita. Padahal nyatanya tidak ada yang dilakukan. Nah, dalam pandangan orang, biasanya orang yang berarti itu orang-orang yang memiliki prestasi. Semakin banyak prestasi yang dia punya, semakin ia dikenang, semakin ia diingat. Jadi memang dalam berarti, dalam pandangan orang pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki pencapaian luar biasa dalam hidupnya. Tapi Paulus menyampaikan tidak seperti itu. Gak perlu banyak prestasi jika tidak saling menanggung beban. Gak perlu pintar matematika, pintar hukum, pintar bahasa Inggris, pintar piano, tapi tidak menolong orang yang membutuhkan. Tidak memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita dapat untuk membantu orang lain agar dia bisa. Tidak memberi pengajaran. Ya, Sobat Teruna. Jadi, ya udah, kita cuma dapat aja, kita cuma bisa, prestasi kita baik, tapi kita nggak berguna bagi sesama. Jadi, Sobat Teruna, pilihan ada di tangan Sobat Teruna. Mau perbanyak prestasi tanpa berguna bagi sesama, atau mau jadi seorang yang lebih dari sekedar berarti, memberikan pundak kalian untuk menanggung beban sesama. Amin. Mari kita mendoakan renungan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah, sekali lagi Engkau meletakkan hal di benak kami akan pentingnya tolong menolong kepada sesama, akan pentingnya menanggung beban terhadap sesama. Terkadang memang kami berpikir kami saja susah bagaimana mau menolong orang lain. Tapi ternyata Tuhan mau mengingatkan kami melalui Paulus bahwa memang tidak selalu harta atau materi yang bisa kami berikan untuk menanggung beban. Kami bisa memberi diri kami ada di tengah-tengah kesukaran orang lain. Kami bisa memberi doa yang kami sampaikan dengan tulus hati untuk membantu, menguatkan sesama kami, saudara seiman, keluarga kami. Biarlah apa yang kami dapat, prestasi yang kami lakukan, yang kami capai, itu menjadi berkat untuk kami bisa menanggung beban sesama, agar kami bisa melengkapi orang yang berkekurangan, orang yang membutuhkan. Ya Allah, dengan kerendahan kami mohon, jadikanlah kami orang yang berarti, bahkan lebih dari sekedar berarti untuk sesama kami, saudara seiman kami, keluarga kami. Bawalah kami ke tengah-tengah orang yang membutuhkan pertolongan, dan mampukan kami memberi pertolongan itu, ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari ini kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menjadi penolong bagi siapapun yang kami temui hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Sobat Teruna sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.